Assalamualaikum. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang perkembangbiakan generatif, selanjutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apakah itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Kalau generatif melalui perkawinan, yaitu melalui proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau vegetatif tidak melalui proses perkawinan, tetapi perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Makhluk hidup baru atau keturunannya akan berasal dari bagian tubuh induknya. Ada yang bisa berasal dari bagian batangnya, akarnya, daunnya, ya, ataupun yang lainnya. Perkembangbiakan vegetatif itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Apakah perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah pada vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia, jadi terjadi dengan sendirinya. Tetapi jika vegetatif buatan itu terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Ya. Nah, selanjutnya mari kita simak cara-cara dari setiap perkembangbiakan, baik itu vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Nah, selanjutnya, cara-cara vegetatif alami yang pertama adalah dengan cara tunas. Apakah itu tunas? Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas diantaranya ada pisang, pohon bambu, ataupun pohon tebu. Selanjutnya yang kedua adalah umbi lapis. Nah, kita lihat di gambar ada gambar bawang merah. Nah, yang berlapis-lapis ini yang disebut dengan umbi lapisnya. Ya, apakah itu umbi lapis? Umbi lapis adalah umbi lapis yang memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian-bagian yang berlapis merupakan tunas dan akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya ada bawang merah, bawang putih, bunga lili, bunga tulip, bawang bombay, dan juga bunga bakung. Yang ketiga adalah umbi batang. Nah, umbi batang adalah umbi yang terbentuk dari batang. Umbi batang mampu memunculkan tunas maupun akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, ubi jalar, bengkuang, gadung, dan gembili. Kemudian yang selanjutnya adalah akar tinggal atau kita sebut dengan rizoma. Nah, rizoma atau akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, jadi kalau akar tinggal, tumbuhan barunya akan tumbuh dari akar rizoma itu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma adalah jahe, kunyit, dan juga lengkuas. Yang selanjutnya adalah geragih atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh menjadi akar dan menjadi tumbuhan baru. Ya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon diantaranya tanaman arbei, rumput teki, pegagan, stroberi, dan juga eceng gondok. Yang selanjutnya adalah tunas adventif. Kalau tadi pisang, pohon tebu, dan pohon pisang dan pohon tebu berkembang biaknya dengan tunas, kalau ini disebutnya dengan tunas adventif. Apakah itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di tempat selain batang. Jadi tumbuhnya itu
tidak pada batang tetapi pada bagian yang lain, misalkan pada akar atau daunnya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, sukun, dan juga pohon cemara. Nah, yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif alami adalah dengan cara spora. Nah, spora ini bisa kita lihat di gambar adalah yang seperti warna kuning yang bulat-bulat ini. Nah, ini merupakan sporanya. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ini adalah biasanya tumbuhan-tumbuhan paku-pakuan atau pakis yang hidupnya itu di atas di tempat yang lembab, ya, seperti lumut, jamur, suplir, paku ekor kuda, paku tanduk rusa, dan juga jenis-jenis tanaman pakis lainnya. Nah, itu adalah merupakan cara-cara perkembangbiakan dengan vegetatif alami. Kemudian yang selanjutnya, tadi sudah Ibu jelaskan, selain vegetatif alami ada juga vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini dilakukan biasanya untuk menghasilkan bibit tumbuhan baru yang berkualitas lebih baik. Karena apa? Di sini perkembangbiakannya bisa dengan cara adanya bantuan manusia. Nah, vegetatif buatan itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara stek. Ya, nah kita lihat di gambar ini cara melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek. Perkembangbiakan dengan stek dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru lebih dahulu. Misalkan yang ditanamkannya bisa batangnya ataupun daunnya. Nah, beberapa jenis tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara stek adalah singkong, mawar, tebu, bougainville, bambu, sirih, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan cara mencangkok. Nah, ini adalah cara mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Dilakukan pada tanaman buah-buahan dikotil dan juga berkayu atau berkambium. Jadi berkayu atau berkambium ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki batang-batangnya yang besar-besar, ya, berkambium itu disebutnya atau berkayu. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara mencangkok diantaranya ada mangga, jambu, rambutan, sawo, dan juga jeruk. Yang ketiga, vegetatif buatan yang ketiga adalah dengan cara merunduk. Merunduk itu apa? Perkembangbiakan dengan merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman hingga ke tanah, lalu memendam cabang tanaman tersebut dengan tanah. Ya, jadi jika ada cabang tanaman yang membengkok, kita masukkan, rendamkan ke dalam tanah tersebut sehingga akan masuk ke dalam tanah dan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk diantaranya stroberi, anggur, alamanda, apel, dan juga melati. Yang keempat, perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat adalah dengan cara mengenten atau menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, biasanya mengenten ini dilakukan untuk menghasilkan jenis tanaman baru yang berkualitas baik atau seringkali kita menyebutnya itu dengan kawinan, ya. Contoh tumbuh-tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara mengenten atau menyambung ini diantaranya durian, mangga, dan juga kopi, ya. Kemudian yang terakhir, vegetatif buatan yang terakhir adalah dengan cara okulasi. Nah, okulasi ini adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon yang lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara okulasi diantaranya adalah alpukat, mangga, kakao, dan juga belimbing. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan singkat dari Ibu berkaitan dengan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingat, lelah itu boleh, tapi menyerah jangan.